kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi atasku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita akan buka dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat-ayat di atas menceritakan tentang hamba yang setia. Kata setia adalah kata kunci dalam perumpamaan di atas. Ada beberapa arti dari kata setia ini. Yang pertama, setia berarti memiliki iman yang teguh. Kata setia dalam bahasa Yunani adalah pistos, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah emuna. Kata pistos dan emuna selain memiliki arti setia, kata ini juga menerangkan tentang seseorang yang memiliki iman yang teguh. Perbuatan setia
ternyata selalu dihubungkan dengan iman yang teguh. Berpegang teguh pada iman itu juga berarti mempertahankan iman kita. Iman bukanlah hanya dimiliki saja, tetapi harus dipertahankan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita agar tidak gugur. Dalam bahasa Yunani, kata berjuang dikatakan epagonisomai, artinya menggambarkan pertempuran yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam rangka mempertahankan iman. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan iman bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan perjuangan. Layaknya seorang olahragawan yang bertanding dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Wahyu 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi Tuhan menginginkan supaya kita ini mempertahankan iman kita, berjuang mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Hendaklah kita setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Kita harus tetap setia, mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Dan pengertian yang kedua adalah dapat dipercaya. Dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 berkata, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Dari kata pistos dan emonao yang lain adalah trustworthy, artinya dapat dipercaya. Ternyata salah satu pemahaman Tuhan tentang kata setia yang hendak disampaikan pada orang percaya adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi kata setia itu juga berarti dapat dipercaya. Perumpamaan di atas menerangkan dengan gambaran yang tepat tentang hamba yang setia, yang beriman penuh dan yang dapat dipercaya. Gambaran dan definisi setia yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah menunjukkan sikap seseorang terhadap kepercayaan dan tugas yang diberikan kepadanya dalam situasi tanpa pengawasan. Orang bisa tetap bekerja kalau diawasi. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam hal ini kita harus tetap bekerja, setia bekerja, dapat diandalkan walaupun dalam situasi tanpa pengawasan. Suatu kepuasan bagi Tuhan bila mendapati hamba-hambanya sedang mengerjakan tugasnya pada saat dijumpainya. Sebuah perumpamaan yang merangkum beberapa kualitas pribadi sekaligus. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memiliki integritas, yaitu selalu konsisten. Selalu konsisten, bukan hari ini baik, besok enggak baik, tidak. Hari ini setia, besok enggak setia, tidak.
Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang selalu konsisten. Selalu baik, selalu bekerja walaupun tanpa pengawasan. Dan memiliki satu antara ucapan dan tindakan. Orang yang dapat dipercaya juga memiliki loyalitas pada pimpinan, setia pada pimpinan. Bukan di depan pimpinan baik, di belakangnya berlaku tidak baik, tapi memiliki loyalitas pada pimpinan. Orang yang dapat dipercaya juga memiliki loyalitas pada tanggung jawab. Dia bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Dia juga memiliki ketekunan dalam bekerja. Selalu bekerja sampai selesai, tekun bekerja. Produktivitas, tidak malas tetapi produktif. Dan orang yang dapat dipercaya, orang itu tidak bekerja untuk hanya penilaian manusia saja. Tapi dia bekerja walaupun tidak dinilai oleh manusia. Dia tetap aktif bekerja. Melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan akhirnya semuanya dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu setia. Pemahaman ini menegaskan juga bahwa iman yang penuh tidak bisa sempurna tanpa perbuatan yang berwujud kerja dan upaya. Iman tidak sama dengan kepasrahan semata, tetapi ada upaya yang dilakukan untuk apa yang bisa dilakukannya sebagai bentuk kesetiaan. Hamba yang setia seperti ini mendapat upah kepercayaan lebih dari tuannya. Mereka dapat bergabung dalam sukacita tuannya dan menjadi pengawas milik tuannya. Kita semua orang yang percaya kepada Yesus adalah hamba Tuhan. Dan mereka menerima penugasan masing-masing seperti tugas panggilan pribadi, tugas untuk menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksinya. Tugas dan peran dalam keluarga, kita menjalankan tugas kita, peran kita dalam keluarga dengan baik. Sebagai seorang ibu kita berperan dengan baik sebagai ibu dari anak-anak kita dalam keluarga dan sebagai istri dari suami kita. Kalau kita berperan sebagai suami atau sebagai ayah, kita juga menjalankan peran kita dengan baik. Kalau kita memiliki peran sebagai anak, kita juga menjalankan peran kita dengan baik. Kita menghormati orang tua kita, taat pada orang tua kita. Tugas dalam pekerjaan apa yang telah diberikan pada kita, kita lakukan itu dengan baik, dengan konsisten, dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas dalam masyarakat. Dan semuanya adalah tugas para hamba Allah dalam kerajaannya. Saudara, kesadaran untuk melakukan tugas itu dengan tanggung jawab dan dedikasi pada Tuhan dihitung sebagai bentuk perbuatan kesetiaan dan pasti menerima upah yang sepadan daripadanya. Dan yang ketiga, taat. Bagian dari kesetiaan yang lain adalah taat. Kesetiaan dan ketaatan adalah dua kata yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin seorang dikatakan taat kalau dia tidak setia. Ketika Kristus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikut dia dan taat dalam menjalankan firman-Nya. Tuhan Yesus adalah teladan yang utama bagi kita dalam hal ketaatan. Saat berada di bumi, Yesus setia melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tiada waktu yang terlewati tanpa mengerjakan kehendak Bapa, seperti yang pernah dikatakannya dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika diperhadapkan dengan cawan kematian pun Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dalam hidup Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, sama seperti Yesus yang taat kepada Bapa, kita pun harus taat kepadanya. Selalu setia mengikuti Yesus dalam arti tetap teguh berpegang pada iman kita kepadanya. Kita juga menjadi orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dan kita juga harus hidup dalam ketaatan akan segala firman, perintah yang telah difirmankannya. Kita sudah dibeli lunas oleh darahnya. Biarlah hidup kita selalu memuliakan namanya. Biarlah kita hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu selalu menghormati Dia. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan menjauhi segala kejahatan dan segala perbuatan dosa. Segala firman Tuhan yang telah kita terima dan kita dengarkan, biarlah itu kita lakukan dalam hidup kita. Itulah ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau," berarti kita harus taat akan segala perintahnya. Kita harus melakukan segala perintah-perintahnya. Kita harus taat akan segala firman yang telah disampaikannya kepada kita. Biarlah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan akan menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita pada akhirnya nanti kita kedapatan sebagai orang-orang yang taat dan setia. Dalam segala keadaan mari kita tetap terus setia kepada Dia. Tuhan pasti akan memperhitungkan kesetiaan dan ketaatan kita. Saudara, orang yang setia adalah orang yang mempertahankan imannya sampai pada akhirnya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang setia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Bagi orang yang demikian, yaitu bagi orang yang setia, kalau tugas kita di dunia ini sudah selesai, maka Tuhan akan berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang setia. Mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami terima saat ini. Dan tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Orang-orang yang mempertahankan iman sampai pada akhirnya. Walaupun saat ini kami menghadapi masa sulit dan sukar dalam pandemi ini, tapi ajar kami boleh tetap mempertahankan iman kami di dalam Engkau. Kami akan terus berjuang untuk mempertahankan iman kami. Kami akan tetap setia kepadamu. Dan kami akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan kami akan hidup dalam ketaatan akan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya bagi orang yang setia kepadamu, Engkau sudah menyediakan upah tersendiri Tuhan. Pimpin hidup kami Roh Kudus, dan kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati luar biasa. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu, dan sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih. Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.